Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdiri sebagai pembawa acara. Mari kita buka acara ini untuk ada di bawah. Mari kita buka kita ingin melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuki acara yaitu tausiah nama yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Rahmani, yaitu yang berkenaan dengan tema wawasan akhir kanan ya? Ya. Atau dibantu aja bisa. Saya. Jadi kita harus belajar itu harus kenal dulu kita siapa. Sebelum kita bahas kita, saya perkenalkan dahulu Ustaz dari Baruna, yaitu pertama Asal Profesor Dr. Ali Rahmani. Beliau menempuh S1 di Hukum Islam Universitas Islam Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan S2 yaitu di Kairo dengan jurusan Filologi Astronomi Institute of Arabic Research and Studies Kairo tahun 2009. Kemudian melanjutkan S3 di tempat yang sama ya. Itulah sedikit biografi dari Ustaz dari Arona. Baik, langsung saja kepada Ustaz Dr. Ali Rahmani kami persilakan dengan segala. Ya, izin Pak ya. Ya, keluar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ila akhiril ayah. Wa qala Allah ta'ala lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat uhayyikum jami'an bihayyil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Ibu guru seluruhnya yang berhadir, izinkan dan mohon maaf saya tidak menyebut dan menghormat satu persatu, tetapi wabil khusus adalah segenap pimpinan mulai dari yayasan, kemudian para pimpinan sekolah, kepala sekolah dan seterusnya yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah wa syukurulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada hari yang ke sekian bulan Ramadan ini. Apakah 12, apakah 13, yang mana saja saya kira tidak masalah gitu. Dan berikutnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hadir di sini bersilaturahim dan sekaligus menyampaikan tausiah yang bertemakan, yang mana tema ini adalah request dari guru saya atau guru kita semua, yaitu Prof. Nawir Yuslim, yaitu tentang kalender Hijriah Global Tunggal. Selain itu juga sebelum saya memulai, Al-Ulum ini ada maksud saya punya posisi yang cukup khusus bagi saya. Karena di sini atau yang di sana saya tidak tahu, tadi dengan Ustaz Nur Hadi kami sudah bicara, yaitu Ibu Erlina Hasan. Beliau adalah dosen ilmu falak saya ketika di UISU. Jadi ketika skripsi saya menulis tentang ilmu falak, juga berkonsultasi dengan beliau.
dan saya melanjutkan S2 dan S3. Tadi diperkenalkan, jurusan saya adalah filologi astronomi. Intinya kajian tentang ilmu falak atau astronomi. Artinya bekal ilmu itu tidak bisa dipungkiri, itu ada pesan-pesan dan ilmu yang mendalam dari Ibunda Erlina Hasan. Semoga beliau sehat selalu. Baik Bapak Ibu, kita mulai kajian kita sebagaimana tampak di layar, yaitu kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi ini adalah konsep atau metode penentuan awal bulan yang digunakan oleh Muhammadiyah sebagai ganti dari metode atau konsep yang lama. Konsep yang lama itu namanya wujudul hilal, yang itu sudah ditinggalkan. Wujudul hilal itu sudah digunakan hampir 50 tahun lebih, setengah abad lebih. Dan hari ini beralih dengan nama kalender Hijriah Global Tunggal, disingkat dengan KHGT. Jadi ini sudah istilah resmi dan formal, sehingga diharapkan tentunya tidak salah dalam menyebut baik yang panjangnya atau yang pendeknya. Kalau panjangnya kalender Hijriah Global Tunggal dan pendeknya adalah KHGT. Next, lanjut, Ustaz, izin. Nah, jadi Bapak Ibu semua, maksud besar dan tujuan besar dari KHGT yang dicetus Muhammadiyah ini adalah ada dua hal. Yang pertama, hendak melahirkan satu sistem waktu atau penanggalan dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Jadi kalau seandainya hari ini kita sepakat menyatakan adalah tanggal 13 Ramadan umpamanya, paling tidak saya sendiri atau mungkin ada yang lain gitu, maka tanggal 13 Ramadan itu juga satu dan sama berlaku di seluruh dunia. Tidak ada yang masih tanggal 12 dan tidak ada juga yang sudah tanggal 14. Jadi inilah maksud besar, tujuan besar dari KHGT yang dicetus oleh Muhammadiyah. Berikutnya lagi, KHGT ini yang kedua adalah digunakan bukan hanya untuk ibadah, bukan hanya untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah dan seterusnya, tapi juga untuk penanggalan muamalah atau sipil administratif. Jadi kira-kira sederhananya, ini Bapak Ibu kita berkumpul hari ini, umpamanya nanti 3 bulan yang akan datang misalnya, kita buat pengajian atau tausiah. Maka yang harus kita sebut, kita melaksanakan pengajian atau tausiah adalah pada tanggal 7 Rabiul Awal tahun sekian-sekian. Harus itu yang disebut. Bukan dan tidak hanya penanggalan Masehinya saja. Saya tidak mau membahas panjang, tapi kalau secara sederhana Bapak Ibu, penetapan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi atau Miladiyah, kalau ditarik dalam sejarahnya ke belakang, itu identik dengan ritual ibadah dan peribadatan umat Kristen. Artinya secara tidak langsung, kalau kita hanya misalnya merayakan milad di keluarga kita, anak, cucu kita dan seterusnya, hanya di tanggal miladiyahnya, maka seolah-olah kita mempopulerkan ritual ibadah dan peribadatan umat Kristen itu. Padahal kita di dalam Islam punya penanggalan Islam. Itulah penanggalan Hijriah yang penetapannya ditetapkan sejak hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke Madinah, sehingga dia disebut dengan penanggalan Hijriah. Dan itu dicetus lagi oleh Khalifah Umar bin Khattab dan seterusnya. Itulah dia Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Jadi ini pesan pertama tausiah pengajian kita, paling tidak Bapak Ibu, mari kita ingat dan kita catat tanggal lahir, momen-momen penting di keluarga kita. Anak cucu kita kalau lahir harap dicatat tanggal hijriahnya. Kalau mau dibuat miladnya, buatlah perayaannya itu di tanggal hijriahnya, jangan di miladiyahnya saja. Begitu juga masing-masing diharapkan di sini untuk mencari dan mengingat tanggal lahirnya menurut penanggalan Hijriah. Ini mudah-mudahan saya salah ya Bapak Ibu. Boleh jadi ini semua yang ada di ruangan sini tidak tahu tanggal lahirnya menurut penanggalan Hijriah.
Mudah-mudahan saya salah. Ada kira-kira yang ingat Bapak Ibu? Tanggal, bulan, dan tahun. Kalau saya lahir kebetulan. Nama saya kan Arwin Juli Rahmadi. Saya lahir bulan Juli bertepatan pada bulan Ramadan. Ketika saya konversi, saya hitung ketika belajar dengan Ibu Erlina di UISU, dapatlah saya lahir tanggal 7 Ramadan. Sudah 1 minggu yang lalu. Walaupun 1 minggu kalau mau ngasih hadiah masih bisa lah itu gitu. Nah, jadi kalau dalam penanggalan Hijriah, saya lahir tahun 1400 Hijriah, Bapak Ibu. Berarti usia saya berapa? 40? 40? Hah? Sekarang tahun 1447, berarti 47. Tapi kalau di miladiah, saya lahirnya tahun 1980. Berarti usia saya 46. Nah, saya tanya Bapak Ibu, usia Nabi ketika wafat berapa? 63. Ingat, itu adalah berdasarkan penanggalan Hijriah. Kalau dikonversi ke penanggalan miladiah atau Masehi, usia Nabi wafat itu bukan 63, tapi 61. Karena 1 tahun Hijriah 354, 1 tahun Masehi 365. Jadi ada selisih 10 atau 11 hari yang dalam waktu 30 tahun lebih akan terakumulasi menjadi 1 tahun. Itu makanya 63 tahun Nabi menjadi 61. Saya 46 menurut miladiah, kalau menurut hijriahnya sudah 47. Nah, itu makanya Bapak Ibu kalau usianya sudah 61 berarti ingat, berarti itu seusia ketika Nabi wafat. Oleh karena itu tingkatkanlah amal ibadah. Kira-kira gitu. Baik, itu hanya pengingat saja Bapak Ibu. Dan inilah yang dimaksud dalam KHGP yang dicetus oleh Muhammadiyah. 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia, dan penanggalannya itu digunakan untuk ibadah dan untuk muamalah. Jadi sistem pendidikan, sistem perkantoran, rumah sakit, dan seluruhnya, paling tidak itu dimulai dari internal Muhammad di luar, itu diharapkan ke depan nanti menggunakan penanggalan Hijriah, bukan penanggalan miladiah. Next, lanjut. Nah, singkatnya Bapak Ibu, jadi mengapa Muhammadiyah mengusulkan kalender yang bersifat global atau internasional? Ada beberapa alasan. Pertama, ini adalah tuntutan peradaban, sekaligus adalah hutang peradaban, dan sekaligus ini adalah menjadi marwah peradaban Islam. Jadi agama Islam yang kita anut ini sudah 14 abad lebih, 1400 tahun usia agama Islam, ditambah sekian bulan. Sampai hari ini kita belum punya sistem penjadwalan waktu yang terpadu, yang bisa dan sama digunakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jadi ini menjadi alasan mengapa Muhammadiyah memunculkan kalender yang bersifat global. Saat yang sama, ternyata usulan KHGP ini paralel dengan salah satu butir Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menertibkan atau ikut dalam menertibkan dunia. Dalam hal ini adalah sistem penjadwalan waktunya. Ini kira-kira alasannya. Next, ini yang paling konkret. Jadi ini yang pertama tadi, 14 abad lebih peradaban Islam kita belum punya kalender. Kemudian komparasinya, nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Komparasinya adalah kalender Masehi yang dalam prakteknya, yang dalam sistem muamalahnya juga kita gunakan, yang dalam sistem pendidikan kita juga menggunakan kalender Masehi. Ternyata umat Kristen menggunakan sistem atau penentuan waktu ibadahnya itu juga menggunakan kalender Masehi ini. Artinya umat Kristen sistem penanggalan waktu ibadah dan muamalahnya pakai kalender ini. Artinya pertanyaan retoriknya adalah, kalau kalender Masehi atau miladiah bisa, kenapa kalender Islam tidak bisa? Apakah rupanya? Nah, kira-kira begitu. Bukankah kita tahu Islam itu sangat menghargai ilmu pengetahuan? Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3 Allah menegaskan, seorang muslim yang tidak mampu memanage waktunya dengan baik, maka dia adalah orang yang rugi.
Jadi sekali lagi, ini alasan besar mengapa Muhammadiyah memunculkan kalender Hijriah global tunggal. Next, lanjut. Nah, dalil atau argumen alasan nas mengapa Muhammadiyah melahirkan KHGT paling tidak dari beberapa ayat ini. Pertama, surat Al-Anbiya ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini agama, ini peradaban adalah peradaban yang satu. Jadi pertanyaannya, di mana satunya peradaban Islam ini kalau kita selalu berbeda dalam menentukan awal bulan? Yang berbedanya itu bukan satu hari. Jadi kalau kita berbedanya hanya satu hari, itu tidak masalah, Pak. Karena Nabi mengatakan bilangan bulan kalau tidak 29 hari, ya 30 hari. Tapi kalau berbedanya sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan 5 hari, maka itu sudah tidak benar. Tidak syar'i dan tidak saintifik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di mana rahmatan lil alaminnya agama Islam itu kalau kita selalu berbeda dalam menjatuhkan tanggal 1 Ramadan, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kira-kira begitu. Lalu yang ketiga adalah surat Al-Baqarah ayat 189 yang saya bacakan di awal tadi. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang al-ahillah. Jadi ayat inilah Bapak Ibu yang menegaskan mengapa dalam menentukan awal bulan itu kita harus berdasarkan penanggalan bulan. Karena ayat inilah dia ceritanya. Karena memang Allah menegaskan sistem waktu itu berdasarkan sistem al-ahillah, berdasarkan fase-fase bulan. Lalu Allah menegaskan, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah bahwa al-ahillah itu untuk sistem waktu linnas, untuk manusia, yang itu mewakili aktivitas sipil dan muamalah manusia. Baru wal hajj juga digunakan untuk menentukan ibadah, salah satunya adalah ibadah haji. Ibadah haji itu sangat terkait dengan lokasi dan waktu, dan dia dianggap mewakili seluruh ibadah. Jadi rumusan besar surat Al-Baqarah ini dia menegaskan bahwa penanggalan itu harus mencakup ibadah dan muamalah. Kira-kira begitu. Lalu berikutnya diperkuat dengan hadis Nabi sebagai berikut. Next, lanjut. Sebelumnya mungkin ada? Ini. Nah, hadis Nabi Bapak Ibu menyatakan ini, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hadis ini sangat populer, jumlahnya sangat banyak, hadisnya sahih. Ternyata para ulama dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa hadis ini konteksnya itu umum. Puasalah kamu, kalian. Ulama menerjemahkan kamu atau kalian yang dimaksud dalam hadis ini adalah seluruh umat Islam yang ada di planet bumi ini. Bukan hanya untuk orang Makkah atau Madinah saja, tapi untuk seluruh umat Islam. Sehingga dari hadis ini para ulama melahirkan satu istilah fikih yang namanya matwa global atau ittihad al-matalib. Yang sederhananya adalah kalau hilal sudah terlihat di satu tempat atau hilal sudah memenuhi ambang batas tertentu di suatu tempat, misalnya 5 derajat yang disepakati dalam KHGT Turki Muhammadiyah, maka itu sudah bisa dijadikan panduan seluruh umat Islam di planet bumi ini, di seluruh dunia, itu masuk tanggal 1 Ramadan. Dan itulah ceritanya kemarin Muhammadiyah mengapa di luar. Nah, kira-kira begitu. Artinya, landasan KHGT itu berdasarkan atau dari Al-Quran, pesan-pesan besar dari Al-Quran, kemudian diperkuat dari hadis-hadis Nabi yang menyatakan tentang melihat hilal. Nah, kira-kira begitu. Next, lanjut. Nah, ini adalah buku yang memang sudah saya tulis tentang matlak global tadi, Bapak Ibu. Jadi, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, seluruhnya itu mendukung dan menggunakan matlak global.
Alias ketika hilal sudah terlihat pertama sekali di satu tempat atau memenuhi ambang batas tertentu di suatu tempat, maka itu diberlakukan ke seluruh dunia. Jadi sekali lagi yang patut digarisbawahi Bapak Ibu, pendapat Muhammadiyah atau rumusan Muhammadiyah dengan KHGT-nya ini punya dukungan literatur yang kuat, punya dukungan dari para ulama, punya dukungan dari para imam-imam mazhab dan juga karya-karya dan ulama-ulama yang ada di dalamnya. Kecuali mazhab Syafi'i yang masih menggunakan namanya matlak lokal. Matlak lokal itu maksudnya adalah seperti yang digunakan pemerintah hari ini di Indonesia. Kalau hilal sudah terlihat di Aceh, maka sudah berlaku untuk seluruh Indonesia, walaupun orang Papua tidak melihat hilal. Kalau hilal terlihat di Surabaya misalnya, itu berlaku untuk seluruh Indonesia, tapi tidak berlaku untuk orang Mesir, tidak berlaku untuk orang Amerika. Nah, itu namanya matlak lokal. Kira-kira begitu. Nah, matlak lokal ini ternyata hanya dalam pandangan mazhab Syafi'i saja. Tuh, next, lanjut. Nah, ini pendapatnya, lanjut saja, lanjut, next. Nah, ini singkat cerita Bapak Ibu. Jadi yang lalu ceritanya mengapa Muhammadiyah tanggal 18 dan kenapa pemerintah tanggal 19? Ya karena di tanggal 18 itu hilal sudah berada pada posisi 5 derajat di salah satu titik permukaan bumi. Di mana itu? Di Alaska. Kalau hilalnya belum 5 derajat waktu itu di Alaska, belum ada di permukaan bumi ini yang 5 derajat, pasti Muhammadiyah menetapkan tanggal 19. Tapi karena sudah muncul di Alaska hilalnya 5 derajat, maka Muhammadiyah berpandukan kepada posisi hilal itu sehingga menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadannya adalah tanggal 18. Lalu mengapa pemerintah atau Kementerian Agama tanggal 19? Ya karena dengan menggunakan tadi matlak lokal di Indonesia. Di Indonesia hilalnya itu belum sampai 5 derajat, bahkan belum sampai 3 derajat, tapi minus. Jangankan 3, 2, 1. Jadi pemerintah Indonesia atau Kementerian Agama menyatakan tanggal 1 itu masuk Ramadan atau Syawal kalau hilalnya minimal ketinggiannya 3 derajat dan sudut elongasinya minimal 6,4. Nah, di awal Ramadan kemarin itu keduanya belum terpenuhi. Karena itu tanggal 1-nya bukan tanggal 18, tetapi menjadi tanggal 19. Jadi kira-kira Bapak Ibu ke depan nanti begitulah jalan ceritanya kalau terjadi perbedaan. Hanya perkara hilal 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitulah ceritanya sampai kapanpun nanti itu. Dan dari zaman Doeloe kira-kira begitu sampai nanti ke depan begitulah ceritanya. Jadi ini adalah persoalan penerjemahan atau interpretasi dalil-dalil yang terkait. Nah, begitu juga nanti untuk di hari raya, ini siap-siap ya, ibu-ibu terutama, kemungkinan besar ibu-ibu kita akan berbeda lagi. Yang berbeda itu pemerintah, Muhammadiyah nggak berbeda karena Muhammadiyah sudah lebih dulu menetapkan, kira-kira begitu. Muhammadiyah sudah menetapkan hari raya tanggal 20 Maret. Kalau pemerintah bisa 20, bisa 21. Kenapa? Hilal ketinggiannya 3 derajat sudah terpenuhi. Tapi sudut elongasi yang saya sampaikan tadi minimal 6,4 itu belum terpenuhi, Bu. Belum sampai 6,4, tapi baru 6,1. Artinya secara teori dipastikan pemerintah pasti bukan tanggal 20 Maret. Tapi belum tentu. Kalau nanti di lapangan ada yang mengaku melihat hilal, lalu disumpah, lalu diterima, dibawa ke sidang isbat, diterima, lalu diumumkan oleh Menteri Agama ternyata sah dan bisa, maka awal Syawalnya tetap menjadi tanggal 20 Maret. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang menggunakan atau mengikuti penetapan pemerintah sampai detik ini belum bisa dipastikan kapan hari rayanya. Kalau Muhammadiyah sudah dipastikan yaitu tanggal 20 Maret. Nah, di situ bedanya lebih kurang. Oke, next, lanjut. Nah, ini kita ulang sedikit. Jadi itu petanya, mudah-mudahan nampak. Jadi pada tanggal 17 Februari yang lalu
hilalnya itu sudah terpenuhi di Alaska, itu petanya, sehingga tanggal 1 Ramadannya masuk tanggal 18. Yang kedua, Muhammadiyah menggunakan matlak global. Jadi di mana saja sudah 5 derajat itu menjadi panduan. Itu di Ramadan. Di Syawal nanti terpenuhinya 5 derajat bukan di Alaska, tapi sudah di Arab Saudi. Nanti di bulan-bulan lain itu berpindah lagi sesuai dengan penampakan hilalnya setiap bulannya. Jadi tidak mesti di Alaska, di Arab Saudi, enggak. Berpindah dia seterusnya gitu. Lalu mengapa pemerintah tanggal 19? Karena hilalnya itu belum memenuhi 364, ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4. Yang kedua karena pemerintah menggunakan matlak lokal. Hanya berdasarkan posisi hilal di Indonesia saja, tidak merujuk hilal yang ada di luar Indonesia. Jadi ini yang diharapkan dipahami Bapak Ibu. Inilah ringkasan penentuan awal bulan di hari-hari dan di tahun-tahun yang akan datang Bapak Ibu. Oke, next, lanjut. Nah, ini sekedar informasi dan wawasan saja. Wujudul hilal Muhammadiyah yang lama ini. Asalkan hilalnya sudah menyentuh ufuk sedikit, walaupun nggak bisa ditengok, maka masuk tanggal 1. Tapi kalau kalender Turki atau KHGT, dia minimal harus 5 derajat. Oke, lanjut, next. Kalau Mabims atau Kementerian Agama, dia minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4. Jadi penjelasan kenapa wujudul hilal, kenapa 3 derajat, kenapa 6,4, kenapa 5, kenapa 8, itu penjelasannya panjang, lebar, luas, dan dalam. Kapan-kapan saja kita ceritakan Bapak Ibu, insya Allah. Next, lanjut. Nah, selain yang kita ceritakan tadi, ternyata di dunia Islam hari ini, termasuk di Indonesia, ada yang cara menentukan awal bulannya dengan cara ini. Yang kita ceritakan tadi itu semua, enggak ada itu semua. Pokoknya ditengok aja anak bulan, nampak masuk tanggal 1. Enggak nampak berarti tunda keesokan harinya. Selesai urusan. Dan itu masih ada dan berlaku termasuk kita di Indonesia, bahkan di Medan itu ada komunitasnya yang masih melakukan ini. Karena itulah barangkali Bapak Ibu ada membaca, mendengar bahwa kita kemarin ada yang puasanya tanggal 20. Betul kan? Itu karena begini, karena nggak nampak dia. Karena hilalnya nggak nampak, ya udah tunda keesokan harinya menjadi tanggal 20. Nah, jadi fenomena ini ada dan berkembang di Indonesia sepanjang waktu. Next, lanjut. Yang terakhir. Nih, next, lewatkan aja. Nah, lewatkan aja yang terakhir. Ini. Yang terakhir, Bapak Ibu, menyikapi perbedaan. Karena apapun ceritanya ke depan, selama Muhammadiyah menggunakan KHGT, selama pemerintah menggunakan Mabims 364 tadi, perbedaan itu pasti akan terjadi. Apakah sering atau jarang dan seterusnya. Maka sikap kita, ini yang selalu saya pesankan di mana-mana Bapak Ibu. Pertama, paling tidak yang kita lakukan ini, yaitu menguatkan literasi dan pemahaman kita terhadap persoalan ini. Mari kita pahami bagaimana metode Muhammadiyah, metode pemerintah, metode NU, metode Al-Wasliyah, dan lain-lain. Kalau kita sudah paham dan mengerti, insya Allah kita akan arif dan bijak ketika perbedaan itu hadir di hadapan kita, dan kita pun bisa menjelaskannya secara baik. Yang kedua, Bapak Ibu, kita harus konsisten, konsekuen, istiqomah dengan apa yang kita pilih dan ikuti. Kalau Bapak Ibu di awal kemarin ikut keputusan Muhammadiyah dalam Ramadannya, maka Syawalnya juga harus ikut Muhammadiyah. Jangan dibalik. Kalau puasa mau ikut pemerintah saja, karena malas dia puasa cepat-cepat. Tapi kalau hari raya ikut Muhammadiyah, biar lebih cepat makan. Itu tidak bisa. Atau sebaliknya, misalnya mazhab pedagang, supaya lebih lama dia jualan bulan puasa, ketika puasa ikut penetapan Muhammadiyah karena lebih cepat. Kalau hari raya ikut penetapan pemerintah karena lebih lama hari rayanya. Nah, itu tidak bisa. Ibadah itu harus berdasarkan dalil. Dalil itu harus berdasarkan ijtihad para ulama. Lalu ijtihad ulama itu pasti berdasarkan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Karena itu yang mana saja. Jadi ini tadi
yang 18 atau 19 dalam pandangan saya lepaskan Muhammadiyah saya cukupkan saya hanya sebagai pengkaji falak saya saja. Dua-duanya itu betul Bapak Ibu. Tadi di awal saya bilang selama selisih kita hanya 1 hari itu sah, itu legal dan tidak perlu bertengkar dan tidak perlu berdebat. Tapi kalau selisihnya sudah 2 hari, itu sudah tidak betul. Karena bilangan bulan itu kata Nabi kalau tidak 29 hari, ya 30 hari. Karena itu nanti ke depan Bapak Ibu, andai pun nanti di Syawal kita berbeda, dan selisihnya hanya 1 hari, saran saya, kalau ada yang mengajak berdebat atau bertanya yang kurang baik dan seterusnya, lebih baik dihindari sajalah. Itu hemat saya. Karena dua-duanya ada landasannya. Jadi yang kita ceritakan tadi Bapak Ibu, NU, Muhammadiyah, pemerintah dan seterusnya menggunakan dalil yang sama. Ini karena tidak sempat aja kita bahas. Ayat yang digunakan sama, hadis yang digunakan juga sama, metode usul fikih yang digunakan juga sama, tapi menyimpulkannya yang beda-beda. Menurut Muhammadiyah 5 derajat di mana saja. Menurut pemerintah 3 derajat di Indonesia saja. Menurut NU misalnya, ditengok, nggak ada cerita yang tadi itu. Nah, itu semuanya hasil penerjemahan dari dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Berikutnya yang ketiga adalah tentu toleransi dan saling menghargai. Dan yang terakhir ya sudah, macam mana dibuat? Ya sudah, biasa-biasa sajalah. Sudah begitu ceritanya. Karena sebelum kita semua ini lahir Bapak Ibu, di Indonesia, sebelum Indonesia disebut Indonesia, 100 tahun yang silam dalam catatan yang saya baca, perbedaan itu sudah ada di Nusantara kita ini, di alam Melayu kita ini. Perbedaannya yaitu itu juga, ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yat. Di satu tempat, di satu kerajaan hilal terlihat, di tempat yang lain tidak. Itu penyebab perbedaannya. Jadi ya sudahlah, biasa-biasa saja kita sikapi secara bijak dan seterusnya. Yang paling utama adalah kita fokus dalam ibadah bulan puasa Ramadan itu sendiri. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak menggebu-gebu tadi karena diingatkan Ustaz Nur Hadi 30 menit saja Ustaz katanya. Sudah pas saya kira itu ya. Baik, demikian Bapak Ibu, lebih dan kurang mohon maaf. Al-kamal lillahi wahdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini bagi Bapak Ibu yang bertanya mengenai KHGD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz? Izin tadi Ustaz. Kalau tadi kita tidak tentang KHGD dari sini, tentang kalau Muhammadiyah melakukan awal Ramadan itu melihatnya itu tadi meyakinkan secara global. Sedangkan kalau pemerintah itu lokal. Ya. Jadi pertanyaan Ustaz, apakah tadi kan Ustaz bilang tadi nggak masalah Ustaz, apakah penentuan ini sama halnya dengan ketika menentukan waktu sholat? Karena kan kita ini kan kita di Indonesia Ustaz. Misalnya contoh ketika sholat asar atau ketika sholat maghrib di yang sangat tujuh contohnya di Medan. Sedangkan mungkin di kota lain itu belum bisa, atau di negara lain belum, atau bisa jadi di tempat 1 jam. Nah, apakah itu sama atau berbeda? Saya bisa di Ya, dapat. Langsung? Oke. Baik, syukron Adinda atas pertanyaannya. Ya, singkatnya, konteks lokal dan global ini hanya berlaku dalam masalah penentuan awal bulan dan penentuan atau perumusan kalender saja. Adapun untuk waktu-waktu sholat itu tetap berdasarkan situasi atau posisi matahari di lokal masing-masing. Karena berbeda Bapak Ibu. Puasa itu tadi hadisnya itu, kamu global. Tapi kalau dalam waktu sholat, Nabi berserta malaikat Jibril ketika mempraktekkan waktu sholat di emperan atau di area Ka'bah itu bersifat lokal. Jadi Nabi dan malaikat Jibril menyatakan waktu zuhur itu adalah ketika tergelincir matahari.
Waktu asar adalah ketika bayang-bayang suatu benda telah sama panjang. Waktu maghrib adalah ketika terbenam matahari dan seterusnya. Itu bersifat lokal. Itu pula lah sebabnya kita selalu mendengar misalkan ketika di Jakarta sudah azan maghrib, kita di sini belum. Karena di Jakarta sudah terbenam matahari duluan. Kita di Medan belum. Misalkan 10, 15, 20 menit berikutnya. Jadi berdasarkan posisi dan gerak matahari masing-masing di tempat kita berada. Itu untuk waktu sholat. Yang itu berbeda dengan masalah penentuan awal bulan atau kalender. Sederhananya begitu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Sipik yang sudah bertanya mengenai apakah sama waktu penentuan awal Ramadan dengan waktu sholat itu saja. Kalau mungkin tadi Ustaz sampaikan kalau dia berhitung awal Ramadan dengan bulan biasa. Kalau usul acuannya matahari. Ya. Baik, ada yang bertanya sekarang mengenai kalender kata GT. Tidak ada. Baik, sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak kita dari Ustaz Siti mungkin kalau kenapa sholat itu berpatokan matahari, karena sholat itu setiap hari jelas ada matahari. Kalau bulan, makanya bulan Ramadan ditentukan dengan bulan. Ya, kita begitu saja. Yang pastinya Ustaz dari baik. Baik, pertanyaan ini Ustaz. Ini fenomena Ustaz. Misal dia ini ikut Muhammadiyah, Muhammadiyah kan jelas ke tanggal 18 sampai tanggal 20 baru tidak. Dan sementara pemerintah itu tanggal 20 tanggal 1. Kemudian kawan tadi ada kurang jadwal mengisinya di pemerintah Ustaz. Jangan-jangan tanggal 21. Itu bagaimana Ustaz? Boleh nggak dari tanggal 20? Boleh nggak dari tanggal 1? Itu pertanyaan Ustaz. Iya. Syukur. Ya. Itu kayaknya Ustaz untuk pertanyaan awal. Pribadi. Baik saja. Ya, baik. Dan nampaknya ini pertanyaan pamungkas ini Ustaz ya. 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 Kalau jawaban konkretnya jelas tidak bisa itu Ustaz. Tadi sudah kita sampaikan karena ini ibadah tentu harus berdasarkan argumen, dalil yang kita sebut tadi, berdasarkan ayat, Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad ulamanya seperti apa, yang pasti itu dia berkaitan dengan perspektif ilmu pengetahuan, sains, dan teknologinya. Baik pemerintah, Muhammadiyah, NU, semuanya itu berada dalam jalur yang benar, konteks usul fikihnya benar, dan seterusnya, penyimpulannya yang berbeda. Sehingga seyogianya, yang manapun itu kita ikuti, itu seluruhnya sah. Tetapi ketika dihadapkan dengan kondisi tadi, itu real itu ya, real dan konkret dan jelas itu sebenarnya gitu kan. Nah, jadi kalau saya lebih melihatnya, tapi kalau ini saya pernah mengalami, saya baru teringat ini di daerah Tarutung, ada orang tua kawan saya ini sama-sama kami dari Mesir, orang tuanya bertugas di sana sebagai tua. Ternyata di sana jarak rumah itu sangat jauh. Dan umat Islam di sana pun relatif banyak, tapi jaraknya jauh. Ustadznya hanya ayah kawan saya itu tadi. Sehingga waktu itu beliau berijtihad, dibuatlah khutbahnya 2 kali. Kalau dalam kondisi begini, saya rasa saja, perasaan saya itu masih bisa lah gitu. Masih bisa gitu. Jadi yang di satu tempat khutbahnya hari ini, yang kawasan lain besoknya, karena nggak mungkin di hari itu juga karena jarak yang jauh begitu. Nah, kondisi itu saya memahami boleh, sebab hukum sholat id 2 kali itu tidak masalah Bapak Ibu. Nah, tidak dikategorikan haram, tidak dikatakan terlarang, nggak ada.
Itu tidak ada ketentuan. Boleh-boleh saja. Cuman faktor etisnya saja, Ustaz. Faktor etisnya saja. Saya kira kalau di kota janganlah, saya kira. Kalau udah ikut jadwal pemerintah, ikutlah yang jadwal memang puasa hari raya di jadwal pemerintah. Kalau Muhammadiyah, ikutlah itu. Karena itu berdasarkan rumusan dalil yang kita sebutkan tadi. Saya kira begitulah, Ustaz. Mohon untuk pengalaman pribadi itu kalau sudah terjadi jangan diulang lagi. Itu. Baik, satu lagi, itu satu lagi. Sedikit sapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu. Terkadang menjadi momok ini Ustaz, perbedaan ini terus terjadi Ustaz. Saya berpikirnya begini Ustaz, di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ikuti Allah, ikuti Rasul dan para pemimpin. Ustaz tadi mengatakan bahwa apa yang dikatakan di pemerintah juga tak salah. Sedangkan dalam hadis Nabi, kita tidak boleh mengikuti pemerintah kalau pemerintah menyerahkan kita. Tapi pendapat Ustaz tadi pemerintah tak salah. Kenapa Ustaz? Kalau mau kita menuju sama, Muhammadiyah mengikut sama pemerintah, menurut menurutku. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya. Ya. Ini yang paling berat, Bu. Ya. Pertama memang tidak bisa saya pribadilah, tidak bisa saya pungkiri memang situasi, kondisi atau perbedaan seperti yang terjadi selama ini, bahkan yang paling real di awal Ramadan kemarin, itu memang tidak ideal Bapak Ibu. Saya sepenuhnya menyadari dan mengakui itu. Tapi kalau kita, kalau udah tapi itu nggak enak sebenarnya, tapi memang harus dijelaskan gitu kan. Tapi kalau kita ikut dan kita runut bagaimana sejarah perbedaan itu di negeri kita, ternyata tidak sederhana dan tidak bisa disederhanakan. Ada multi aspek yang harus kita dekati dan seterusnya. Memang sederhana, ikut saja pemerintah, selesai urusan. Terlebih lagi tadi dikaitkan dengan ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sebenarnya jawabannya singkat saja kalau mau diajak berdebat-debat begitu kira dalam tanda petik. Kenapa di ati Allah pakai atiu, di ati Rasul pakai atiu, sedangkan wa ulil amri tidak pakai? Itu menjelaskan dan sebagaimana dijelaskan oleh para mufassir bahwa ketaatan kepada ulil amri itu tidak mutlak. Meniscayakan ulil amri itu harus taat dulu kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu indikasi taatnya ulil amri itu kepada Allah dan Rasulnya, keputusannya itu harus adil. Adil secara keilmuan dan adil secara implementasi atau penerapan atau regulasi. Nah, salah satu, salah dua, salah tiganya dan seterusnya. Konsep 364 yang dirumuskan pemerintah itu. Kebetulan kami di OIP UMSU itu sudah punya data observasi hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun, baik di Medan maupun di Barus, di pinggir laut, itu kami belum pernah mendapatkan hilal di posisi 364, Pak. Jadi memang itu hanya rata-rata atau kalkulasi atau agak-agak. Jadi memang tidak pernah terbuktikan. Artinya secara saintifik data itu tidak terverifikasi secara ilmiah, berarti itu tidak ilmiah. Tetapi karena itu sudah keputusan negara, keputusan fikih, ketika sudah ditetapkan oleh otoritas tertentu, dalam hari ini Kementerian Agama atau Menteri Agama, ya sah, legal dan tidak perlu diperdebatkan. Jadi dari satu sisi itu. Dari sisi lain, ulil amri kita terjemahkan. Apakah Menteri Agama, Kementerian Agama itu mutlak bisa dipahami sebagai ulil amri yang dimaksud dalam Al-Quran? Jawabannya tidak. Karena ulil amri atau menteri agama di Indonesia itu jabatan politik. Menteri agamanya dipilih berdasarkan keputusan politik, transaksional, tidak bisa kita pungkiri. Yang itu berbeda dengan misalnya negara Malaysia, negara Mesir, negara Arab Saudi. Saya tinggal di Mesir, Bapak Ibu, 8 tahun. Penentuan awal bulan di Mesir itu di bawah Darul Ifta. Darul Ifta itu setingkat kalau kita di Indonesia kira-kira Mahkamah Agung.
penetapan itu wajib diikuti. Sederhananya kalau tidak diikuti boleh ditangkap polisi. Ditambah lagi orang-orang yang berada di Darul Ifta itu adalah ulama, hay'ah kibar ulama besar di Mesir. Nggak ada orang politik di situ. Di Kementerian Agama semua ada di sana dan seterusnya. Nah itu kalau dicari-cari begitu. Jadi yang berikutnya pamungkasnya biar nggak panjang. Kalau narasinya adalah persatuan, ya yang ditawarkan Muhammadiyah ini juga persatuan. Bahkan persatuan yang lebih konkret menurut Muhammadiyah itu global internasional. Logikanya begini Ustaz. Muhammadiyah sudah memikirkan sangat mendalam persatuan dalam tingkat lokal. Tapi itu tidak pernah berhasil sudah sekian lama. Jadi kesimpulannya, daripada kita berjibaku mengurus lokal yang tidak siap-siap, lebih baik kita beranjak global yang saat yang sama itu merangkul lokal. Kalau lokal dulu kita selesaikan, oke, kita di Indonesia sama. Seluruh Indonesia sama, NU Muhammadiyah pemerintah sama, oke. Tapi kita masih dihadapkan potensi berbeda dengan negara Arab Saudi dalam masalah puasa Arafah dan Idul Adha. Jadi Muhammadiyah berpikir kita satukan secara global, yang itu secara otomatis nanti akan menyatukan lokal. Kerja sekali, itu lebih baik daripada kerja dua kali, urus dulu lokal, baru kita nego internasional. Itu capek dan kita sudah punya perjalanan sangat panjang. Dan masih banyak alasan-alasan lain, tapi pamungkasnya Ustaz, dengan sepenuh hati saya menyatakan memang perbedaan itu tetap saja tidak ideal. Bersatu bersama tetap saja itu adalah yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti ke depan ada gebrakan lah di negeri kita ini, kita bisa bersama bahkan secara global dan seterusnya untuk maslahat kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih kepada Ustaz Yaki yang sudah menjawab. Baik, hadirin, kita sampai ke penghujung acara kita. Baik, sebagai kesimpulan dari saat yang disampaikan oleh Ustaz Al-Yudi Rahmati, bahwasanya kalender hari ini memakai makna global saja. Kalau suatu wilayah tempat sudah melihat bulan, maka seluruh dunia telah sama satu bulannya. Contoh penentuan awal Ramadan. Kalau di Malaysia sudah terlihat bulan, maka seluruh dunia satu Ramadannya sama semua. Kemudian kalau pemerintah menggunakan makna global, apabila di Aceh terlihat bulan, maka seluruh Indonesia satu Ramadannya sama, tapi tidak untuk seluruh dunia. Kalau kami Ustaz itu melihat awal cuma 3 kalau kami melihat perbedaan istimewa sama Islam. Sekarang kamu yang tidak begitu. Baik. Tapi dengan perbedaan itu semua dari disampaikan oleh Ustaz, yang pertama, mari sama-sama kita menguatkan literasi dan pemahaman. Karena profesor Nabi sering katakan, beribadah itu harus kami ilmu. Jangan beribadah beramal tanpa apa yang kita tidak ketahui. Jadi harus paham, harus pakai ilmu. Kemudian itu harus konsisten dengan keputusan. Kalau kita mengikut pemerintah, maka negaranya juga konsisten. Kalau tahun kita puasanya itu Muhammadiyah, maka negaranya itu Muhammadiyah. Dan yang ketiga harus toleransi, saling menghargai perbedaan. Baik, demikian yang kita bicara pada siang hari ini tentang kajian Ramadan dan berikan saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya punya patah poin. Kalau ada jalan yang patah, jangan disimpan di tengah pelanci. Kalau ada kata-kata yang salah, kemudian dilaporkan ke Pak Polisi Haidar. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ya. Ya.